Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yatlubu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, pendengar Dakta dimanapun berada sore hari ini, kami ucapkan selamat sore, selamat mengikuti di ruang dengar Anda 107 FM Radio Dakta yang kita cintai. Kami ucapkan bagi saudara yang sedang berkumpul bersama keluarga, semoga Anda berbahagia selalu dan tentu dalam berkah Allah. Bagi saudara yang masih dalam perjalanan pulang, semoga Anda selamat sampai tujuan. Dan bagi saudara yang masih di tempat bekerja, semoga Anda sukses selalu dan berkah Allah selalu menyertai Anda. Saya Jaca Basuni ditemani kru Mas Toto Wahyudi yang selalu setia menemani kita semua mendengar Dakta. Saat ini di posisi 27, 28 dan 29 insyaallah. Di ayat ini kita baca terlebih dahulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. Artinya, Allah hendak menerima tobat, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka. Di antara kamu jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim, kelak kami masukkan dia ke dalam neraka yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Rekan Dakta yang dirahmati Allah, ini ayat
merupakan perintah Allah untuk bertobat. Ada di ayat lain, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Tobat itu adalah merupakan pekerjaan pengakuan atas kelakuan seseorang yang merupakan maksiat kepada Allah, melalui sikap yang pertama tentu hentikan semua perbuatan maksiat kepada Allah. Yang kedua, hendaknya orang itu bersedih ketika selesai melakukan perbuatan dosa. Jadi tidak ada kesenangan yang tak beralasan ketika ia telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, ia berazam dalam dirinya, bercita-cita untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama. Dan itu syarat daripada tobat. Ada beberapa cara untuk kita bertobat melalui istighfar. Sebagai sayyidul istighfar, astaghfirullahaladzim, ketika ia telah melaksanakan perbuatan dosa. Jadi syarat tobat yang ketika orang lakukan terhadap Allah perbuatan maksiat, berhenti secara total. Ya, ada penyesalan dalam dirinya, dan dalam dirinya pula ada cita-cita untuk tidak mengulangi kembali perbuatan maksiat tersebut. Nah, ini syarat tobat. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika ayat ini kita kolaborasi dengan kondisi dan situasi sekarang ini, di mana luar biasa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sana, yang meliputi 3 provinsi yang sangat luar biasa ini menelan korban. Ini kalau kesempatan baik ini untuk saya sampaikan, nampak tidak berlebihan ketika ada ini terjadi. Tidak hanya sampai kepada kejadian atau fenomena alam kejadian ini. Jadi dahsyatnya banjir yang terjadi saat ini di Sumatera sana, dan telah menelan korban yang bukan hanya jiwa manusia yang begitu banyak, rekan, tetapi juga secara materi. Ini sejatinya tidak hanya sampai kepada fenomena alam. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka melalui mimbar ini untuk saya mengetuk hati kita semua. Walaupun kita mungkin tidak berada di Sumatera sana, mungkin kita berada di Jawa Barat, mungkin kita ada di sekitarnya yang tidak terdampak banjir secara langsung, kita sejatinya adalah saling mengingatkan di antara kita. Dan tentu saudara-saudara kita yang saat ini sedang kena musibah pun juga kita beri nasihat agar mereka bersabar. Dan tidak hanya itu, rekan, tetapi dia juga kita bantu secara materi. Tentu musibah ini, rekan dakta, kita melihat perspektif orang beriman kepada Allah. Kalau Allah sudah sampaikan di dalam surat Al-A'raf, ini seringkali kita sampaikan bahwa di dalam surat Al-A'raf
berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini ada di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 96. Yang kalau saya terjemahkan, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Tetapi mereka mendustakan kepada rasul-rasulnya terhadap ayat-ayat kami ini, maka kami akan menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang telah mereka kerjakan sendiri. Nah, rekan dakta, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, terlebih di Sumatera, yang luar biasa telah meluluh lantahkan, telah membawa dampak dan kerugian yang sangat luar biasa secara materi, atau bahkan nyawa yang tidak sedikit. Sungguh luar biasa. Tadi saya pesankan bahwa kejadian ini tidak hanya sampai kepada fenomena alam. Sebab kalau hanya sampai kepada fenomena alam, itu adalah bukan pandangan orang yang beriman. Dan kita harus tarik, kita lanjutkan setelah fenomena alam ini, apa yang menyebabkan fenomena alam ini yang terjadi, yang begitu dahsyat. Adakah di ayat lain kerusakan yang terjadi di bumi, Zoharul fasadu, baik di darat, fil barri wal bahri, itu semua karena ulahnya manusia, fil barri wal bahri, baik di darat maupun di laut. Oleh siapa? Oleh tangan-tangan manusia yang jahat, oleh tangan-tangan manusia yang rakus. Bagaimana itu di depan mata kita terlihat, kayu-kayu besar gelondongan, numpuk, Masya Allah. Ini akibat manusia yang serakah. Nah, jadi kalau Allah bilang kerusakan di muka bumi ini itu diakibatkan dari perilakunya manusia, itu tidak salah, clear kalau itu perbuatan manusia yang serakah. Bagaimana mungkin ia menebangi pohon tanpa ada izin dan dari lingkungan, kemudian dia tidak pernah memikirkan dampaknya ketika pepohonan ditebang secara sembarang-barang, maka kemudian akan mengakibatkan, dan ini tidak pernah difikirkan akibat dan dampaknya yang terjadi di kelak di kemudian hari. Kalau disampaikan, benar kalau Allah katakan kerusakan di muka bumi ini terjadi karena akibatnya manusia. Kan Allah sudah bilang di dalam surat Al-A'raf ayat 7. Saya terjemahkan tadi sudah. Walau anna ahlal qura, kalau saja penduduk bumi ini beriman, wattaqau, dan bertakwa. Apa perbedaan beriman dan bertakwa? Iman itu adalah keyakinan terhadap Allah, terhadap malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya, dan keyakinan terhadap hari akhir. Itu adalah amanu, iman. Tetapi berikutnya tidak hanya iman tok, tidak hanya iman saja. Berikutnya adalah kata wattaqau. Ini wawu di sini bukan takhyir. Kalau dalam ilmu gramatika ada wawu takhyir.
Artinya wau bimakna pilihan. Beriman atau bertakwa. Bukan itu. Tapi beriman dan bertakwa artinya beriman dan bertakwa ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Tidak hanya cukup orang hanya beriman kepada Allah. Tidak hanya cukup orang beriman hanya kepada para malaikatnya. Tidak hanya cukup orang beriman hanya kepada Nabi dan Rasul-Rasul dan kitab-kitabnya dan iman kepada akhir-akhir. Tetapi berikutnya adalah ada pekerjaan-pekerjaan yang dari buah keimanan terhadap Allah. Apa itu? Termasuk kalau ulama membaginya adalah manusia harus beribadah kepada Allah. Ibadah itu ada ulama membagi menjadi mahdoh dan ghairu mahdoh. Kalau mahdoh itu adalah ibadah yang secara vertikal langsung terhadap Allah. Contohnya seperti hanya sholat, saum, ibadah haji. Itu adalah ibadah mahdoh yang secara khusus vertikal kepadanya. Tapi berikutnya ada ibadah lain, ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh itu adalah ibadah kemanusiaan, membantu sesama, termasuk menjaga lingkungan agar lingkungan ini tetap baik, tidak terjadi dan menjadikan huru-hara di kalangan manusia itu sendiri. Maka harus manusia itu menjaga. Maka bagaimana juga ketika manusia serakah, tidak pernah berpikir akan dampaknya. Ya main tebang, main habiskan itu pohon, ditebang, dan akibatnya terjadi saat ini, rekan dakta. Maka ini ibadah yang merupakan paralel antara keimanan dan ketakwaan kepada Allah, termasuk menjaga lingkungan untuk tidak merusaknya dengan alasan apapun, rekan dakta. Karena ini akan membawa keberkahan. La fatahna alaihim barokatin. Maka ketika ahli kampung, penduduk beriman dan bertakwa melaksanakan amal soleh, termasuk ibadah mahdoh yang juga penting, vertikal dengan Allah, wajib hukumnya, dan bahkan yang tidak kalah pula adalah ibadah ghairu mahdoh. Bagaimana kita harus menjaga lingkungan agar tidak menimbulkan akibat atau dampak yang merusak daripada kehidupan manusia. Ini rekan dakta. Dan ketika kami beriman dan bertakwa penduduknya, maka niscaya akan kami bukakan keberkahan. Apa keberkahan itu? Keberkahan yang turun minas sama, dari langit, tentu berupa air. Kita setiap saat selalu bersahabat dengan air. Mandi dengan air, minum dengan air, cuci dengan air, mandi, semua kita membutuhkan air. Bersahabat dengan air. Air adalah sahabat kita. Air akan menjadi sumber kehidupan manusia. Tetapi rekan dakta, ketika air itu berupa peringatan terhadap Allah untuk kita sebagai orang yang beriman, hanya untuk orang yang beriman, dan orang-orang yang mau berpikir apa ini kejadian yang luar biasa ini, dampaknya, maka berikutnya selalu di dalam ayat-ayat lain ada fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Lihat, jadikan ibrah oleh kalian, hei orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Aidhu aklin tamin. Siapa adalah kita orang yang mau berpikir terhadap apa kejadian, dampak dan sebagainya. Liulil albab, liulil absar. Nah, ini rekan dakta. Karena ketika air Allah turunkan tidak merupakan keberkahan, tentu air yang bukan sahabat, air yang justru sebaliknya akan meluluh lantakan kehidupan manusia. Seperti apa saat ini kita saksikan di bumi Sumatera sana, yang terdampak dari akibat banjir
yang bukan hanya materi, tetapi juga jiwa yang sampai saat ini masih terus mereka bertambah korban yang terjadi. Ini rekan dakta, ini akibat apa? Akibat dari Allah menurunkan airnya tidak merupakan air yang berkah. Karena air sahabat kita, ada kalanya air pula menjadi kita binasa dengan air. Maka kalau ada kata lain bahwa tentara Allah itu memang di bumi itu banyak. Kalau tentara itu kan simbol kekuatan. Tentara sebuah negara itu adalah simbol kekuatan negara. Kalau TNI itu adalah simbol kekuatan negara. Tapi kalau tentaranya Allah adalah justru lain. Bukan TNI, bukan polisi, tetapi tentaranya Allah adalah air, yang air itu ketika dan pada saatnya dia akan menjadi musuh dan luluh lantahnya kehidupan manusia. Nah, maka hari ini mata kita terbelalak. Semua kita harus berpikir, hei, wahai la ulil albab, ya ulil absar. Jangan sampai kepada bahwa ini fenomena alam yang terjadi. Jangan, saudara sekalian. Sebagai orang yang beriman, kita harus berpikir lebih dari sekedar fenomena alam yang terjadi. Tapi ini semua akibat dari keserakahan manusia, ulah dan tangan-tangan manusia, sebagaimana disampaikan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang tampak di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut, itu adalah diakibatkan dari tangan-tangannya manusia, bima kasabat aydin nas. Maka kita harus ngerem saat ini, harus kita berpikir dampak yang terjadi saat ini yang luar biasa meluluhlantahkan saudara-saudara kita. Karena kita sudah tidak mampu lagi. Karena ini tentaranya Allah yang mengingatkan kita. Ini, saya ulangi, tentaranya Allah. Yang mudah-mudahan kita dengan ini menjadi lebih dekat dengan Allah. Bahkan nanti kita harus lebih banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermuhasabah diri. Kenapa ini kemudian terjadi, rekan dakta yang dirahmati Allah? Rekan dakta yang berbahagia dan dirahmati Allah, ketika Allah ini menguji hamba-hambanya, ia berlaku umum, rekan. Ia berlaku siapapun. Ketika ada orang yang mengatakan, aku biasa-biasa saja, aku bukan pelaku maksiat, aku bukan pelaku kedurhakaan di sini, aku bukan koruptor, aku bukan penjudi, aku orang biasa, orang beriman. Tapi ketika Allah akan menurunkan ujian, semua habis, rekan dakta yang dirahmati Allah. Kalau kita mungkin, kalau malaikatnya ini yang membawa diamanati Allah berupa untuk mengendalikan ini semua, ya sudah, semua pelaku durhaka, pelaku zalim, pelaku maksiat sudah saja dihabisin. Tapi kan tidak seperti itu. Allah sudah sampaikan dalam surat At-Taubah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Itu dalam surat At-Taubah. Apa? Bertakwalah. Apa maksud bertakwa? Dan takutlah kalian akan suatu ujian, akan suatu musibah yang ketika itu terjadi tidak hanya sekadar atau terbatas pada orang-orang yang melakukan kezaliman. Mungkin yang paling berperan saat ini maskotnya adalah orang-orang yang serakah, yang telah menebang pepohonan yang tanpa menganalisa dampak dan lingkungan, sehingga menjadikan akibat ini mungkin orang yang melakukan kezalimannya, tapi yang terjadi justru orang yang beribadah kena, masjid habis, musola habis, tempat ibadah kepada Allah juga habis. Tidak hanya melakukan, tidak hanya merupakan, tidak hanya khusus orang yang melakukan kezaliman, yang melakukan penebangan lahan secara membabi buta
untuk memperkaya diri bukan hanya kepada mereka, tapi ketika Allah akan kirim musibah itu adalah termasuk bagi orang-orang yang baik. Tidak hanya pelaku maksiat, tidak hanya pelaku kedurhakaan, tidak hanya orang yang serakah yang menebang pepohonan yang tanpa didasari dengan amdal analisa dampak dan lingkungannya. Tidak hanya itu, tetapi ketika terjadi saat ini rekan dakta, anak-anak kena, ibu-ibu yang tak berdosa kena, semua orang yang beribadah pun juga kena, dan ini namanya musibah. Dan ini sejatinya rekan dakta yang dirahmati Allah, kita harus takut dengan musibah yang terjadi saat ini. Ini rekan baru air. Tentara-tentara Allah tuh banyak rekan dakta. Ada petir, ada api, ada angin. Dan itu terjadi pada orang-orang terdahulu. Bagaimana kaum Nabi Syuaib dihentak dengan jeritan dari bawah tanah semuanya. Ia mendengkur dan mati semuanya dengan jeritan yang terjadi dari dalam bumi. Ada yang dengan air. Bagaimana kaum Nabi Nuh? Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Apa yang terjadi saat ini di negara kita Indonesia? Kalau dulu terjadi pada zaman Nabi Nuh. Ada juga yang dibalikkan, tanah dibalikkan rekan dakta. Bumi ini dikuburkan bagi mereka pelaku durhaka terhadap Allah. Bagaimana dulu kaum LGBT, kaum Nabi Lut, yang terjadi ribuan tahun rekan dakta, dan ceritanya masih sampai sekarang kita bisa baca dalam Al-Quranul Azim. Air meluluh lantahkan kaum Nabi Nuh, hentakan dari dalam tanah yang membuat dan mengakibatkan orang-orang yang durhaka terhadap Allah habis. Pada zaman Nabi Syuaib, pada zaman Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud, termasuk kaum Nabi Lut, kaum yang durhaka kepada Allah, langsung secara tiba-tiba Allah turunkan azab rekan dakta. Rekan dakta yang dirahmati Allah, tentu kita sebagai orang yang beriman, saya ulangi, tidak hanya sampai kepada fenomena alam yang terjadi, tapi kita harus berpikir ini semua akibat dan ulah manusia yang terjadi. Karena Allah sudah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 96, dan ini sangat familiar sekali, seringkali kita dengar. Kalau saja ahli kampung itu beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan berkahkan dari langit dan dari bumi. Kalau dari langit tentu berupa air, dan air yang membawa berkah adalah air yang mendukung kehidupan manusia. Air yang menambahkan subur bagi palawija. Tetapi air yang merupakan musibah, itu Allah kirimi dengan air yang membawa dan meluluh lantakan masyarakat. Bagaimana saat ini? Kita tidak sedang digulung yang lain, tetapi digulung dengan air, maka air. Dan itu ada bagian dari tentara Allah yang mengingatkan kita, tentu orang-orang yang beriman. Dan ini Allah sudah sampaikan, takutlah kalian ketika Allah akan memberikan ujian, tidak hanya khusus kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, tidak hanya khusus kepada pelaku perbuatan maksiat, tidak hanya khusus kepada orang-orang yang serakah, tapi Allah ingatkan kepada semua, hatta manusia-manusia yang tidak berdosa. Maka kalau hari ini kita banyak kesombongan, kecongkakan, kita banyak lupa dengan Allah, maka kita saatnya saya melalui 107 FM ini, ruang dengar Anda, Masya Allah, kita jadikan ibrah untuk kita bermuhasabah. Lebih banyak kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bagi kita, ketika kita masih diberikan yang keberuntungan yang sangat luar biasa, tentu kan orang-orang Jawa Barat ini kan nggak terdampak, orang-orang DKI juga nggak terdampak.
orang-orang yang di sekitar Sumatera juga nggak terdampak. Tapi bagi kita adalah ketika adalah saudara-saudara kita terkena musibah, maka disebut dengan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ketika sakit yang satu, kemudian yang satu pun juga merasakan sakitnya. Saat ini tentu tidak sedikit korban materi. Ayo kita bersama-sama, selain yang penting tadi di dalam Al-Quran, yang di dalam surat An-Nisa yang sedang kita kaji ayat 27 dan 28, dan bahkan termasuk 29 dan sampai dengan ayat 30, bagaimana Allah menghendaki untuk kita semua adalah untuk lebih banyak taqarrub dan banyak bertobat kepada Allah. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menyalahkan, tapi ini semua menjadi alat koreksi dan alat muhasabah. Kalau saling menyalahkan tentu kita tidak pernah habis dengan menuduh satu dengan yang lainnya. Walaupun di depan mata kita tentu karena itu kayu yang luar biasa. Ini jelas dapat kita simpulkan hanya orang-orang yang serakah yang melakukan ini. Tapi kita berpikirnya karena tadi ketika itu akibatnya akan terjadi, maka tidak pernah dipilah dan dipilih oleh Allah. Tapi semua tergerus dengan api dan habis, saudara-saudara sekalian. Dan kita beruntung dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Bahkan masih enak makan, enak tidur. Bahkan masih sempat bermain sana, main sini, cari hiburan. Tapi bagaimana saudara-saudara kita saat ini yang sedang ada di sana? Ini sejatinya menjadi ibrah. Maka ini tepat kalau kemudian ayat ini perintahnya untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa banyak kita bertobat kepada Allah? Ucapkan tidak kurang bagaimana Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, jangan kurang dari beristighfar 100 kali sehari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus gak pernah berhenti-henti. Bahkan baiknya sejatinya harus ada otoritas yang mengomandoi untuk masyarakat, ayo kita bertobat kepada Allah bersama-sama. Sehingga mudah-mudahan dengan wasilah daripada kita tobat kepadanya, menyadarkan diri kita semua, kita memang semua juga tidak ada yang bersih. Kita tidak ada yang tidak lepas daripada dosa dan noda, namanya manusia. Tapi menjadi sebuah kelaziman ketika kita abu'u laka bidzambi, aku mengerti dan aku pahami ya Allah, dan aku ya Allah dengan dosa-dosaku yang selama ini sehingga mengakibatkan ini terjadi yang sangat luar biasa merugikan kehidupan manusia. Karena di dalam ayat ini rekan dakta dilanjutkan, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan karena mereka berbohong, dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96, karena mereka berbohong, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan Nabi dan Rasulnya, padahal sudah diingatkan. Mungkin ada di antara kita yang mengingatkan, hati-hati orang-orang yang serakah. Mungkin ada yang mengingatkan untuk tidak sembarang menebangi pohon, tetapi tetap itu dilakukan. Maka karena membohongkan, maka Allah sampaikan fa'akhaznahum, maka Allah kirim dengan air, Allah kirim tentaranya angin, Allah kirim tentaranya hentakan di dalam tanah yang mengakibatkan kaum Nabi Syuaib hancur semuanya. Dan ada pula yang kami habiskan dengan api, dengan angin, dengan air. Itu semua tentaranya Allah yang kita tidak mungkin dapat terhindar ketika kita berbuat dosa dan membohongkan Rasul-Rasul Allah, dan membohongkan peringatan Allah yang terjadi di dalam Al-Quranul Azim. Maka berikutnya ayat 97-98. Tidakkah orang-orang ahli kampung beriman ketika didatangkan di ayat 197 dan 98-nya rekan dakta,
Ini jelas sekali di dalam ayat 97-nya. Apabila penduduk negeri itu merasakan aman dari siksa kami yang datang pada malam hari, ba'suna bayatan, datangnya pada malam hari, wahum naimun, saat mereka sedang tertidur. Wahum naimun, saya ulang, saat mereka sedang tertidur. Bagaimana saudara-saudara kita mungkin sedang enak, sedang nyenyak tidur, digulung dengan air, wahum naimun. Atau mungkin tidak sedang tidur, digulung atau datangnya air itu. Di dalam ayat berikutnya, awa amina ahlul qura, maka tidakkah beriman orang ahli penduduk, ayyatiyahum, itu datang kepada mereka. Kapan datangnya siksa tersebut? Datang adalah duhan, waktu siang, waktu duha, dan bahkan saat mereka sedang bermain-main. Wahum yal'abun, sedang bermain, sedang tenang-tenang, bahkan sedang jogging-jogging, bahkan sedang makan-makan, sedang batram. Lalu kemudian tiba-tiba datang air, hantam dengan air, habis semuanya rekan dakta yang dirahmati Allah. Dan ini sempurnaan ayat 97 dan 98 dalam surat Al-A'raf, sebagai mana untuk mengingatkan kita semua. Allah sekali lagi tidak akan mungkin mengirim ini semua, tetapi kecuali adalah orang-orang yang durhaka kepadanya. Tapi manakala kita beriman kepada Allah dan bertakwa, maka Allah akan senantiasa menjaga kita semua. Maka saya sampaikan dua hal untuk mengingatkan kita semua rekan dakta yang dirahmati Allah. Pertama, tentu kita sebagai orang yang beriman, kita ambil ibrah, kita ambil contoh ketika kejadian ini untuk kita. Dan cukup banyak kejadian-kejadian masa lalu yang terjadi bagi umat-umat yang terdahulu yang durhaka kepada Allah dan kepada Nabi dan Rasulnya, bahkan kepada Allah. Itu adalah sejatinya menjadi contoh untuk tidak boleh terulang kembali. Dan itu semua ternyata diakibatkan dari manusia durhaka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, bagaimana kaum Nabi Lut, karena dia suka lain jenis, ya, berlainan jenis, tidak suka, maka dia suka hubungan dengan sejenis, Allah tutup dengan, Allah ratakan dengan tanah kaum Nabi Lut. Kalau sekarang hati-hati, kaum LGBT yang ini Masya Allah rekan dakta yang dirahmati Allah, jangan sampai berkembang ini kalau di tengah-tengah masyarakat kota Bekasi, karena ini tentu akan mengundang bahaya bagi kita semua. Na'udzubillahi min zalik. Maka di antara kita yang bisa kita jaga amar ma'ruf nahi munkar menjadi kewajiban kita. Apapun kita, sekecil apapun tugas dan tanggung jawab kita, tentu nanti akan bermanfaat terhadap lingkungan kita rekan dakta. Karena cukup Allah sudah berikan contoh-contoh masa yang lalu yang terjadi bagi kaum-kaum yang terdahulu yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya sampaikan belum merupakan azab Allah yang tempo dulu terjadi, karena itu hanya untuk orang-orang kafir yang dulu melawan kepada Rasulnya, kepada nabinya. Tapi sekarang kan kita masih hanya berupa sampai pada diingatkan oleh Allah. Walaupun sekian ratus, walaupun mungkin sekian ribu yang meninggal, ya mudah-mudahan itu mereka menjadi syuhada, orang-orang yang mendapatkan gelar syahid di mata Allah, bukan orang-orang yang durhaka kepadanya. Maka ini rekan dakta adalah lagi-lagi kita sampaikan, ayo kita banyak bertobat mengambil ibrah yang terjadi di kalangan saudara-saudara kita di mana Sumatera sana. Dan yang kedua, jangan lupa kita secara materi harus membantu mereka, dan tentu kesabaran dan atas musibah terjadi ini adalah hanya merupakan jalan keluar bagi kita. Demikian rekan dakta yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kesempatan baik ini semata-mata kita mengingatkan kepada kita semua, bukan untuk
menyinggung satu dengan yang lain, tidak, tapi semata-mata untuk mengingatkan kita. Maka tadi Allah perintahkan untuk jangan lupa bertobat kepadanya dengan mengucapkan istighfar, perbanyak kalimat-kalimat ini. Dan bahkan jika dimungkinkan, sejatinya ada otoritas yang memerintahkan untuk masyarakat bertobat secara bertama-tama, tobat nasional jika diperlukan. Kalau masih ini belum merupakan bencana nasional, misal, tapi ini kan sedang kontroversi, apa ini bencana nasional atau lokal, ini sejatinya yang pasti itu tidak penting buat kita. Yang penting ini adalah kita hayati bahwa musibah ini terjadi adalah ulahnya manusia. Dan ulah manusia Allah akan memaafkan manakala kita bertobat kepadanya. Maka saya ulangi kesempatan baik ini, saya Haji Acep Basuni, tentu yang benar hanya dari Allah semata, tapi kesalahan dan kealpaan dari milik saya pribadi Haji Acep Basuni, dan mohon undur diri, dan kita nanti akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan kampung kita, negeri kita diberikan keberkahan, keamanan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.